Klinik kecil di pinggiran kota itu terkenal bukan karena fasilitasnya yang lengkap, melainkan karena sosok perawat muda yang selalu ramah pada setiap pasien. Namanya Suci, paras manis, senyum lembut, dan tutur kata yang hangat membuat siapa saja betah berlama-lama jika ditangani olehnya. Tubuhnya ramping dengan seragam putih yang selalu rapi, ditambah aroma lembut parfumnya, cukup membuat banyak pasien pria diam-diam terpesona. Di sisi lain, ada Slamet, pria yang sudah cukup sering keluar masuk klinik itu. Bukan karena penyakit serius, melainkan karena alasan sederhana. Ia ingin dekat dengan Suci. Setiap kali masuk ruang periksa, ada rasa berdebar yang sulit dijelaskan. Suci bukan hanya sekadar perawat baginya, tapi juga alasan mengapa ia rela pura-pura sakit. Slamet tahu betul, kalau datang dengan tubuh sehat, ia tak punya alasan untuk duduk di kursi pasien dan merasakan sentuhan tangan halus Suci di lengannya. Karena itu, ia sering mencari akal. Kadang pura-pura pusing, kadang mengeluh masuk angin, kadang juga mengaku dadanya sesak. Semua demi bisa mendapat perhatian dari perawat cantik itu. Suci sendiri sebenarnya mulai menyadari keanehan Slamet. Hampir tiap minggu, bahkan kadang tiap hari, pria itu datang dengan keluhan berbeda. Tapi entah kenapa, bukannya kesal, Suci justru merasa ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Ada rasa aneh setiap kali Slamet menatapnya dengan mata penuh harap. Ada getaran halus setiap kali ia harus memeriksa atau menyentuh tubuh pasien yang satu ini. Bagi Suci, Slamet adalah pasien nakal yang penuh akal-akal aneh. Tapi di balik semua itu, ada bagian kecil dalam dirinya yang diam-diam menikmati perhatian yang berlebihan itu. Rasa penasaran bercampur dengan godaan halus membuat suasana setiap pertemuan mereka tak pernah biasa. Hari-hari berikutnya, hubungan itu berkembang jadi semacam permainan rahasia. Slamet berpura-pura sakit, Suci berpura-pura percaya. Tapi di balik semua kepura-puraan itu, ada keintiman yang perlahan tumbuh, keintiman yang membuat keduanya tak sabar menunggu pertemuan selanjutnya. Dan begitulah, cerita ini dimulai. Kisah tentang seorang pasien yang rela melakukan apa saja demi dekat dengan perawat pujaannya, dan seorang perawat yang diam-diam menikmati perhatian lebih dari pasien nakalnya. Pagi itu suasana klinik cukup ramai. Beberapa pasien menunggu giliran, sebagian duduk sambil memegangi resep, dan sebagian lagi sibuk mengobrol. Di balik meja perawat, Suci tampak sibuk mencatat data pasien sambil sesekali tersenyum menyambut yang datang. Senyumnya yang tulus seolah jadi penyemangat bagi siapa saja yang melihat. Tak lama, pintu ruang tunggu terbuka. Muncul sosok Slamet. Dengan langkah agak pelan, ia masuk sambil memegangi perutnya. Wajahnya dibuat-buat seolah pucat. Padahal sebenarnya ia sehat. "Selamat pagi, Mbak Suci." Sapanya dengan suara dibuat lemah. Suci yang sedang menulis langsung menoleh. "Loh, Pak Slamet lagi? Wah, kok sering sekali ke sini? Kali ini sakit apa?" Tanyanya sambil tersenyum ramah. Slamet menarik napas panjang, lalu duduk di kursi pasien. "Aduh, Mbak, rasanya perut saya mual, kepala pusing, badan lemas. Kalau nggak ke sini, entah gimana jadinya." Suci menatapnya penuh perhatian, lalu mengambil alat tensi. "Coba saya periksa dulu ya, Pak. Jangan tegang." Tangannya yang halus menyentuh lengan Slamet, memasang manset tensi dengan hati-hati. Sentuhan itu membuat Slamet tersenyum kecil, meski berusaha disembunyikan. "Detak jantung Bapak agak kencang ya?" gumam Suci sambil menempelkan stetoskop ke dada Slamet. Slamet menahan napas sebentar. Jantungnya memang berdetak kencang, bukan karena sakit, tapi karena deg-degan ditatap dari jarak begitu dekat oleh Suci. Ia bisa mencium samar wangi parfumnya, lembut dan menenangkan. Suci mengernyit, lalu menatapnya sambil tersenyum. "Pak Slamet ini, sakitnya kok gampang sekali kambuh. Jangan-jangan Bapak kurang istirahat?" Dengan nada manja, Slamet menjawab, "Mungkin iya, Mbak, soalnya saya sering kepikiran sesuatu. Atau lebih tepatnya kepikiran seseorang." Suci terkejut kecil, tapi cepat menyamarkannya dengan tertawa. "Halah, Bapak ini bisa saja. Jangan bikin saya tersipu di depan pasien lainnya," katanya sambil melirik ke arah ruang tunggu. Pemeriksaan selesai.
Tapi Slamet tak langsung berdiri. Ia menatap Suci agak lama, seolah enggan meninggalkan ruangan. "Mbak Suci, kalau saya sering kesini, Mbak keberatan gak?" tanyanya dengan nada hati-hati. Suci tersenyum tipis. Matanya menunduk sebentar. "Asal Bapak memang benar-benar sakit, saya pasti urus dengan senang hati. Tapi kalau pura-pura itu lain cerita." Slamet hanya tertawa kecil. Pura-pura tak paham maksudnya. Namun dalam hati ia tahu, Suci mulai menyadari triknya. Justru itulah yang membuat permainan ini semakin menarik. Suci lalu menuliskan resep vitamin ringan sambil berkata, "Ini obatnya, diminum teratur ya. Dan kalau masih merasa lemas, boleh balik lagi. Tapi jangan tiap hari loh, Pak." Slamet menerima resep itu, lalu berdiri perlahan. Sebelum keluar, ia sempat menoleh lagi, menatap Suci dengan senyum penuh arti. "Kalau saya balik tiap hari, Mbak nggak bakal bosan kan?" Suci hanya menggeleng, pipinya sedikit memerah. "Dasar pasien nakal," bisiknya pelan. Saat Slamet melangkah keluar, senyum itu masih menempel di wajahnya. Ia merasa berhasil mencuri perhatian Suci, setidaknya untuk hari itu. Dan di benak keduanya, ada perasaan samar yang mulai tumbuh. Semacam godaan manis yang membuat pertemuan berikutnya terasa dinanti. Slamet keluar dari ruang periksa dengan langkah pelan. Tapi hatinya justru berdebar cepat. Wajah Suci, tatapan matanya yang hangat, dan sentuhan tangannya tadi seolah masih terasa di kulitnya. Ia tahu betul, sakit ini hanyalah alasan. Yang sebenarnya ia butuhkan hanyalah perhatian Suci. Di balik meja, Suci berusaha menahan senyum. Meski sudah terbiasa menghadapi berbagai macam pasien, entah mengapa pasien bernama Slamet ini terasa berbeda. Ia sadar, Slamet sering sekali datang dengan keluhan yang kadang tidak masuk akal. Tapi tatapan matanya, ada sesuatu di sana. Hangat, nakal, dan selalu membuat Suci salah tingkah. Beberapa menit kemudian, ruang tunggu mulai sepi. Hanya tersisa seorang pasien yang sibuk dengan resep. Sementara Slamet masih berdiri di dekat pintu keluar, pura-pura mengatur langkah. Ia sengaja menoleh lagi, mencari-cari alasan agar bisa bicara lebih lama. Mbak Suci," panggilnya pelan. Suci yang sedang merapikan berkas menoleh. "Ada apa lagi, Pak Slamet? Obatnya sudah saya kasih, kan?" Slamet mendekat dengan wajah dibuat serius. "Iya, tapi ada yang belum saya dapat." Suci menaikkan alis. "Apa itu?" Dengan senyum nakal, Slamet berbisik. "Senyum dari Mbak Suci. Kalau saya pulang tanpa itu, sakit saya nggak akan sembuh." Suci menutup mulut menahan tawa. "Ih, Bapak ini ya maunya macam-macam. Mana ada perawat ngasih resep senyum?" "Ya kan beda, Mbak, senyum Mbak lebih mujarab dari obat apapun," jawab Slamet cepat, membuat Suci gelagapan. Suci akhirnya mengalah, tersenyum manis sambil berkata, "Sudah ya, jangan nakal. Pulang, istirahat, minum vitamin. Jangan kebanyakan alasan buat ketemu saya." Slamet menepuk dada pelan, pura-pura sesak napas, lalu berkata, "Kalau gitu besok-besok saya cari alasan lain lagi." Suci refleks memukul pelan lengan Slamet dengan buku catatan kecil di tangannya. "Dasar," katanya. Pipinya memerah karena malu sekaligus geli. Slamet terkekeh, lalu benar-benar keluar. Namun sebelum menutup pintu, ia sempat melirik sekali lagi. Tatapannya penuh arti, membuat Suci harus menunduk cepat agar tak terlihat wajahnya yang merona. Begitu pintu menutup, Suci menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia menghela napas panjang. Ada rasa hangat yang mengalir, bercampur dengan kesal, bingung, dan entah apa lagi. Pasien satu itu, nakalnya bikin kepala pusing, gumamnya pelan. Tapi diam-diam, hatinya menunggu hari esok. Apakah Slamet akan datang lagi dengan keluhan barunya? Dan Slamet, di perjalanan pulang, sudah tersenyum penuh rencana. "Besok aku datang lagi. Aku nggak peduli pura-pura sakit. Yang penting aku bisa lihat Suci lagi." Keesokan harinya, klinik kembali ramai. Pasien datang silih berganti,
Dan Suci sibuk mencatat serta memeriksa mereka. Senyum profesionalnya tetap ia tunjukkan, meski pikirannya masih terbayang pada pasien yang kemarin sempat membuatnya salah tingkah. Slamet. Dan benar saja. Menjelang siang, pintu ruang tunggu terbuka. Slamet muncul lagi dengan gaya yang sama. Langkah pelan, wajah dibuat pucat, tangan menempel di pelipis. Ia masuk seperti aktor yang sudah siap memainkan peran. "Selamat siang, Mbak Suci." Suaranya lirih, seolah sedang menahan rasa sakit. Suci yang sedang menulis langsung menoleh. Matanya membulat. "Pak Slamet lagi? Aduh, Bapak ini kemarin katanya perut. Sekarang kenapa lagi?" Tanyanya sambil setengah tersenyum, setengah curiga. Slamet duduk di kursi pasien, memegangi kepalanya. "Kali ini beda, Mbak, kepala saya pusing, kayak berputar. Kalau Mbak nggak urus, mungkin saya bisa pingsan." Suci menghela napas, menahan senyum. "Bapak jangan bercanda ya. Coba saya cek tensi lagi." Ia mengambil alat tensi, memasang manset di lengan Slamet. Sentuhan itu membuat Slamet tersenyum nakal. "Kalau setiap hari saya begini, Mbak nggak bosan kan megangin lengan saya?" Suci langsung melirik tajam sambil pura-pura galak. "Ih, Pak Slamet jangan aneh-aneh. Saya lagi serius nih." Tapi justru itu membuat suasana makin cair. Slamet pura-pura menutup mata, membiarkan Suci sibuk memeriksa. Setelah tensi selesai, Suci berkata, "Normal kok. Pusingnya mungkin cuma kecapean atau kurang tidur." Slamet buru-buru memotong. "Tapi tetap saja rasanya nggak enak. Mbak, tolong pijitkan pelipis saya sebentar. Siapa tahu bisa reda." Suci terdiam sebentar. Permintaan itu jelas di luar standar pemeriksaan. Tapi melihat wajah Slamet yang begitu memelas, ia akhirnya mengalah. Dengan hati-hati, ia duduk lebih dekat, meletakkan jarinya di pelipis Slamet, lalu memijat pelan. Slamet menutup mata, membiarkan dirinya larut dalam sentuhan itu. Iya, begini enak. Tangan Mbak Suci adem, bikin kepala saya plong," katanya setengah berbisik. Suci berusaha tetap fokus, tapi wajahnya mulai memerah. Kedekatan ini membuatnya bisa merasakan napas Slamet dari jarak dekat. Ia pun sadar, jantungnya sendiri berdetak lebih cepat. "Sudah, Pak, jangan lama-lama. Kalau pasien lain lihat, saya bisa dimarahin," ucapnya sambil buru-buru menarik tangannya. Tapi Slamet masih tersenyum puas. "Kalau tiap hari diperlakukan begini, saya rela sakit terus, Mbak." Suci memelototinya sambil tersenyum malu. "Dasar pasien nakal. Saya kasih vitamin lagi deh, biar besok nggak balik-balik." Slamet tertawa kecil, lalu menatapnya dengan penuh arti. "Mbak, jujur aja kalau besok saya balik lagi, Mbak pasti nggak tega nolak saya, kan?" Suci terdiam. Hatinya sedikit goyah. Ia ingin mengatakan, tidak. Tapi ada bagian dalam dirinya yang tak bisa membohongi rasa penasaran itu. Senyumnya akhirnya muncul lagi, tipis, namun jelas menyiratkan sesuatu. "Ya sudah, asal jangan pura-pura sakit terlalu lebay, ya." Slamet mengangguk puas. Ia tahu, permainannya berhasil lagi. Dan kini, jarak di antara mereka semakin tipis. Setelah selesai memijat pelipis Slamet, Suci buru-buru menarik tangannya dan pura-pura sibuk merapikan alat tensi. Namun wajahnya tidak bisa menipu. Pipinya merah merona. Ia merasa aneh, seolah pasien itu mampu membuatnya salah tingkah setiap kali datang. Slamet memperhatikan perubahan kecil itu dengan puas. "Mbak Suci, saya serius loh. Tangan Mbak punya keajaiban. Baru sebentar aja, kepala saya langsung enteng." Suci menoleh dengan tatapan setengah sebal, setengah malu. "Jangan dilebih-lebihkan, Pak. Semua pasien juga saya perlakukan sama. Jangan GR duluan." Slamet mendekatkan tubuhnya sedikit, suaranya dibuat lirih. "Ah, masa ya semua pasien bisa bikin Mbak tersenyum malu seperti ini?" Suci terdiam, matanya membesar sesaat. Ia tak menyangka Slamet berani berkata begitu blak-blakan. "Bapak ini, nakalnya keterlaluan," ucapnya, mencoba terdengar galak.
Tapi suaranya bergetar. Slamet malah tertawa kecil, lalu pura-pura memegangi dadanya. Aduh, jantung saya jadi makin kencang. Mbak, jangan-jangan saya sakit lagi. Pak Slamet. Suci memukul lengannya pelan dengan buku catatan. Kalau masih bercanda, saya beneran usir nih. Namun alih-alih takut, Slamet justru menatapnya dengan mata penuh arti. Ada semacam ketulusan yang terselip di balik candaannya. Saya cuma jujur, Mbak, rasanya tiap kali ketemu Mbak, dunia jadi lebih ringan. Sakit atau nggak sakit, saya tetap mau kesini. Kata-kata itu membuat Suci kembali bungkam. Ia ingin marah, tapi hatinya justru hangat. Ada getaran aneh yang sulit ia kendalikan. Dan entah kenapa, meski tahu Slamet pasti pura-pura sakit, ia tak tega benar-benar mengusirnya. Suasana mendadak hening. Hanya suara kipas angin klinik yang terdengar. Slamet dan Suci saling berpandangan beberapa detik. Detik-detik yang terasa lebih lama dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Akhirnya Suci mengalihkan pandangan dan berdiri. Sudahlah, Pak. Saya kasih vitamin lagi ya. Tolong diminum. Jangan kebanyakan akal-akalan. Kalau terus-terusan begini, saya bisa kena masalah. Slamet ikut berdiri. Kali ini tidak buru-buru keluar. Ia mendekatkan wajahnya sedikit, lalu berbisik. Kalau masalahnya cuma saya datang terus, biar saya yang tanggung. Yang penting saya bisa lihat Mbak Suci setiap hari. Suci hanya bisa menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Bibirnya tersungging senyum tipis. Meski ia tak berani menatap balik. Dasar pasien nakal. Gumamnya pelan. Slamet tersenyum puas. Lalu berjalan keluar. Namun sebelum benar-benar meninggalkan ruangan, ia sempat menoleh sekali lagi. Tatapannya membuat Suci menegakkan tubuhnya. Mencoba tampak biasa. Padahal hatinya bergemuruh. Begitu pintu tertutup, Suci menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Tuhan, kenapa aku nggak bisa tegas sama pasien itu? Gumamnya lirih. Sedangkan Slamet, di luar klinik, melangkah dengan dada ringan. Dalam hatinya ia sudah menyusun rencana. Besok, ia akan datang lagi dengan alasan sakit yang berbeda. Hari itu suasana klinik agak sepi. Hanya ada 2 pasien di ruang tunggu. Dan dokter sedang keluar sebentar untuk urusan mendadak. Suci duduk di meja perawat sambil menata obat. Mencoba fokus meski pikirannya masih dihantui oleh tingkah Slamet beberapa hari terakhir. Dan benar saja, pintu klinik terbuka. Slamet masuk dengan wajah serius. Kali ini menempelkan tangan di dadanya. Mbak Suci. Suaranya dibuat lirih. Rasanya dada saya sesak, napas saya berat. Suci spontan berdiri. Wajahnya panik sesaat. Astaga, Pak Slamet, cepat duduk. Saya periksa. Katanya sambil menarik kursi. Slamet duduk. Menunduk seolah benar-benar lemah. Suci mengambil stetoskop. Menempelkan ke dada Slamet. Namun saat telinganya mendengar, yang terdengar hanyalah detak jantung yang berdetak kencang. Bukan karena sakit, tapi lebih mirip seperti orang yang sedang gugup. Suci mengangkat wajahnya, menatap Slamet dengan curiga. Pak, jantung Bapak memang kencang. Tapi ini bukan sesak. Saya rasa Bapak sehat-sehat saja. Slamet tersenyum kecut. Mencoba mengalihkan. Mungkin Mbak salah dengar. Rasanya dada saya memang berat. Apalagi kalau lihat Mbak dari dekat. Suci mendengus. Lalu menepuk bahunya agak keras. Pak Slamet, jangan-jangan selama ini Bapak cuma pura-pura sakit biar bisa ketemu saya? Pertanyaan itu meluncur cepat. Tanpa bisa ditahan. Suasana mendadak hening. Slamet menunduk. Lalu tersenyum nakal. Kalau saya jawab jujur, Mbak bakal marah nggak? Suci terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ya, tentu saja saya harus marah. Perawat itu harus serius sama pasiennya. Tapi, kalau bukan karena sakit, saya nggak punya alasan buat dekat sama Mbak, kata Slamet pelan, tapi penuh keyakinan. Suci tak bisa menutupi rona merah di pipinya. Ia berusaha terdengar tegas. Bapak ini keterlaluan. Saya kan kerja, bukan tempat Bapak cari perhatian. Slamet menatapnya dalam, lalu berkata lirih.
Saya tahu, tapi jujur saja, Mbak. Setiap kali saya datang ke sini, setiap kali Mbak megang tangan saya, periksa tekanan darah saya, atau sekadar senyum, rasanya saya nggak mau sembuh. Kalimat itu membuat Suci benar-benar tak berkutik. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang semakin memanas. Dalam hati, ia tahu Slamet tak sepenuhnya salah. Ada bagian dalam dirinya yang diam-diam menunggu kedatangan pria itu setiap hari. Dengan suara pelan, Suci akhirnya berkata, "Pak Slamet, kalau begini terus, saya bisa repot. Dokter nanti curiga kenapa Bapak kesini melulu." Slamet tersenyum, lalu mendekat sedikit. "Kalau gitu, biar kita buat ini jadi rahasia kita berdua. Gak ada yang perlu tahu kalau saya kesini bukan karena sakit, tapi karena, Mbak." Suci menatapnya sebentar, lalu buru-buru berpaling. "Ih, dasar pasien nakal. Bisa aja ngomongnya." Namun dalam hatinya, kata-kata itu justru membuatnya tersipu dan berdebar. Ketegangan berubah jadi suasana manis. Mereka sama-sama tahu, rahasia Slamet sudah terbongkar. Tapi justru rahasia itu membuat hubungan mereka melangkah ke tahap baru. Bukan lagi perawat dan pasien semata, melainkan dua orang yang diam-diam saling mencari alasan untuk tetap dekat. Setelah percakapan itu, ruangan klinik terasa berbeda. Suci masih duduk di kursinya, menunduk sambil pura-pura sibuk menulis catatan pasien. Padahal pikirannya penuh dengan kata-kata Slamet barusan. Slamet yang duduk di hadapannya, menyandarkan tubuhnya santai. Senyumnya lebar, seakan baru saja memenangkan sebuah permainan. "Mbak Suci," katanya pelan, "jadi mulai sekarang kita sepakat ya? Saya pura-pura sakit, Mbak pura-pura percaya. Itu rahasia kita berdua." Suci mendengus sambil melirik sekilas. Pede banget Bapak ini. Siapa juga yang mau pura-pura percaya? "Tapi Mbak kan gak usir saya," jawab Slamet cepat. "Artinya, diam-diam Mbak juga senang kalau saya datang." Pipi Suci kembali merona. Ia buru-buru menutup buku catatannya dan berdiri, mencoba mengalihkan suasana. "Sudahlah, Pak. Saya kasih vitamin lagi. Jangan lama-lama di sini. Nanti pasien lain curiga." Slamet ikut berdiri, tapi kali ini ia tak langsung mengambil resepnya. Ia melangkah setengah langkah lebih dekat, cukup untuk membuat Suci merasa terpojok. Wangi tubuhnya bercampur dengan aroma sabun perawat yang dipakai Suci. "Mbak," suara Slamet lebih rendah, "saya janji nggak akan bikin ribet. Tapi izinkan saya tetap datang, meski cuma sebentar. Saya nggak bisa sehari aja nggak lihat Mbak." Suci menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya berkata lirih, "Dasar bikin saya pusing aja." Slamet tersenyum puas. Ia lalu mengambil resep dari tangan Suci. Jemarinya sempat menyentuh ujung jari Suci. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat keduanya sama-sama terdiam. Ada listrik halus yang mengalir lewat sentuhan singkat itu. "Terima kasih, Mbak," ucap Slamet dengan tatapan dalam. Suci buru-buru memalingkan wajah. "Cepat pulang sana. Jangan bikin alasan aneh-aneh besok." Slamet melangkah menuju pintu, tapi sebelum keluar ia menoleh lagi. Dengan senyum nakal ia berkata, "Besok saya datang lagi. Gak tahu alasannya apa, tapi yang jelas, alasannya Mbak." Pintu pun tertutup. Suci berdiri kaku. Wajahnya panas. Tangannya menyentuh dadanya sendiri, merasakan degup yang begitu cepat. "Aduh, pasien itu makin hari makin bikin jantung gak karuan," bisiknya. Di luar klinik, Slamet berjalan santai. Dalam hatinya ia puas. Suci memang tak pernah benar-benar menolak. Itu artinya permainan ini baru saja dimulai. Dan ia tak sabar menanti pertemuan berikutnya. Hari itu klinik lebih lengang dari biasanya. Hanya ada beberapa pasien pagi. Sisanya tak tampak satupun yang datang. Jam dinding menunjukkan pukul 2 siang. Matahari masih terik, dan ruangan terasa sunyi. Suci duduk di balik meja registrasi sambil memainkan pulpen. Sesekali menguap. Dalam hatinya ia merasa aneh. Sepi begini malah membuatnya tidak tenang. Entah mengapa, sejak Slamet rutin datang,
Ada ruang kosong yang selalu menunggu-nunggu kehadiran pria itu. Dan benar saja, tak lama kemudian, pintu klinik berderit. Sosok yang sudah dikenalnya begitu baik masuk dengan wajah sok lesu. "Slamet, Assalamualaikum." Suaranya agak dibuat-buat lemah. "Mbak Suci, boleh periksa lagi nggak? Kayaknya badan saya nggak enak." Suci menghela napas, separuh jengkel, separuh geli. "Pak Slamet, bapak itu ya, kemarin sehat, lusa sehat, sekarang nggak enak badan lagi. Apa nggak capek pura-pura?" Slamet tersenyum kecil, melangkah mendekat sambil mengusap tengkuknya. "Kalau pura-puranya ketemu Mbak Suci, saya malah betah. Sakitnya ya di sini." Ia menepuk dadanya, tepat di sebelah kiri. "Deg-degan tiap lihat Mbak." Suci langsung menunduk. Wajahnya merah padam. "Pak Slamet ini, omongannya bikin orang salah paham." "Biar salah paham, yang penting Mbak tahu perasaan saya," jawab Slamet cepat, lalu tertawa kecil. Karena suasana sedang sepi, Suci tidak bisa lagi bersembunyi di balik sibuknya pasien lain. Hanya ada mereka berdua. Mau tak mau, ia melangkah ke ruang periksa, memberi isyarat agar Slamet ikut masuk. "Sudah, sini duduk. Saya cek tensi lagi, biar Bapak puas." Slamet duduk dengan wajah penuh kemenangan. Saat Suci memasang manset tensi di lengannya, tangan mereka bersentuhan lebih lama dari biasanya. Slamet sengaja tak menahan diri, membiarkan jemari Suci menempel hangat di kulitnya. "Jangan aneh-aneh Pak," gumam Suci lirih. "Kalau Mbak yang nyentuh, saya malah pengen aneh-aneh terus," bisik Slamet balik. Suci hampir kehilangan fokus. Jarum tensimeter bergetar seolah ikut menggoda. Degup jantung Slamet memang cepat, bukan karena sakit, tapi karena suasana intim yang mereka ciptakan. Suci tahu itu, tapi pura-pura sibuk mencatat hasil. Ketika ia hendak melepas manset, Slamet menahan tangannya sebentar. "Mbak?" Suaranya rendah. "Serius kali ini. Saya nggak peduli kalau Mbak anggap saya pasien nakal. Tapi saya jujur. Saya suka sama Mbak. Dari pertama kali lihat, saya nggak bisa berhenti mikirin Mbak." Suasana hening. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Suci menatap Slamet. Matanya bergetar. Bagian dalam dirinya ingin menyangkal. Tapi ada bagian lain yang sudah menyerah sejak lama. "Pak Slamet," ia berbisik, "jangan bikin saya bingung." Slamet tersenyum hangat, tapi tatapannya tetap nakal. Ia mendekat sedikit. Cukup membuat Suci bisa merasakan hembusan napasnya. "Kalau bingung, biar saya yang jelasin pelan-pelan." Wajah Suci memanas. Tubuhnya kaku. Tapi anehnya, ia tidak menolak. Ada magnet halus yang membuatnya tetap diam di tempat, membiarkan permainan ini semakin jauh. Di luar, klinik masih sunyi. Tak ada yang tahu bahwa di ruang periksa kecil itu, seorang perawat dan pasiennya sedang memainkan rahasia yang hanya milik mereka berdua. Suci berdiri terpaku di depan Slamet. Tubuhnya kaku tapi wajahnya jelas menunjukkan gelisah. Jemarinya masih tertahan dalam genggaman Slamet. Hangatnya kulit pria itu membuat hatinya berdebar lebih kencang. "Pak, jangan gitu. Nanti kalau ada yang lihat gimana?" bisik Suci. Matanya melirik gugup ke pintu yang setengah terbuka. Slamet mendekat sedikit. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Suci. "Sepi kok, Mbak, cuma ada kita berdua. Lagian, apa salahnya sih kalau pasien sayang sama perawatnya?" ucapnya dengan senyum nakal. Suci mencoba menarik tangannya, tapi Slamet justru menahan lebih erat. Tatapan pria itu begitu dalam, membuat Suci sulit berpaling. Dalam hati, ia tahu seharusnya menolak, tapi ada sesuatu yang membuatnya diam. Rasa penasaran, rasa ingin tahu, sekaligus rasa yang tak mau ia akui. "Pak Slamet." Suara Suci lirih, hampir seperti bisikan. "Saya ini perawat. Tugas saya merawat. Kalau begini, saya bisa kena masalah." Slamet mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, hingga Suci bisa merasakan hembusan napasnya di wajah. "Kalau begitu, anggap saja saya pasien paling nakal. Mbak harus merawat saya lebih khusus." Ucapan itu membuat wajah Suci makin merah. Ia buru-buru berdiri,
melangkah mundur dengan langkah kecil. Aduh, pasien satu ini, omongannya bikin deg-degan. Ia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan senyumnya yang nyaris pecah. Melihat itu, Slamet tertawa kecil. Berarti berhasil dong bikin Mbak deg-degan. Suci menggigit bibir, menatapnya sebentar lalu cepat-cepat membuang pandang. Hatinya seperti ditarik dua arah. Satu sisi ingin tetap profesional, sisi lain ingin menikmati perhatian Slamet. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Sudahlah, Pak, sekarang minum obat ini. Jangan bikin alasan aneh lagi besok. Slamet mengambil obat itu, tapi sebelum beranjak, ia menunduk sedikit mendekat ke telinga Suci. Besok saya datang lagi, Mbak. Bukan karena sakit, tapi karena candu lihat senyum Mbak. Kalimat itu membuat Suci terdiam. Pipinya memanas. Matanya menatap Slamet yang melangkah keluar dengan senyum puas. Begitu pintu tertutup, Suci langsung bersandar di meja, memegang dadanya sendiri. Ya Allah, pasien itu, gumamnya, sambil mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak karuan. Di luar ruangan, Slamet berjalan keluar dengan wajah penuh kemenangan. Dalam hatinya ia tahu, Suci mungkin menolak dengan kata-kata, tapi tubuh dan tatapannya tak bisa berbohong. Permainan ini makin seru, dan ia tak sabar menanti babak selanjutnya. Hari itu sore terasa berbeda. Klinik sudah hampir tutup. Pasien terakhir baru saja keluar, dan suasana kembali lengang. Suci sedang membereskan meja, merapikan buku catatan dan peralatan medis. Ia mengira hari ini akan berakhir tenang. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Saat dibuka, sosok yang sudah ia kenal dengan sangat baik muncul dengan senyum khasnya. Slamet, Assalamualaikum. Mbak Suci masih buka? Tanyanya sambil menyodorkan wajah polos, padahal jelas-jelas pura-pura. Suci menepuk dahinya. Pak, Slamet lagi. Klinik mau tutup loh. Bapak itu nggak kapok apa? Slamet masuk begitu saja tanpa menunggu izin. Justru itu. Kalau klinik sepi, saya bisa lebih lama sama Mbak, katanya santai, menutup pintu dari dalam. Suci terdiam. Ada rasa jengkel, tapi juga ada rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Pak Slamet, serius kalau sampai ketahuan, bisa bahaya. Slamet mendekat perlahan. Matanya menatap lurus ke Suci. Saya nggak peduli, Mbak. Yang saya peduli cuma satu. Saya ingin lebih dekat sama Mbak. Nggak cuma jadi pasien pura-pura sakit, tapi seseorang yang benar-benar Mbak perhatikan. Suci terpaku. Napasnya mulai tidak beraturan. Ada keberanian aneh dari Slamet sore itu. Dan entah kenapa, ia tak lagi bisa bersembunyi. Slamet mendekat. Hanya berjarak sejengkal. Tangannya perlahan menyentuh ujung meja, membuat Suci sedikit terpojok. Mbak tahu nggak, tiap kali Mbak megang tangan saya waktu periksa, saya nggak pengen itu cepat selesai. Ucap Slamet lirih, penuh kesungguhan bercampur nakal. Suci menunduk. Pipinya memerah. Pak Slamet, jangan ngomong sembarangan. Slamet mendekat lebih jauh, hingga Suci bisa merasakan hembusan napasnya di wajah. Saya serius. Kalau boleh, saya ingin Mbak tahu betapa saya candu sama perhatian Mbak. Sejenak suasana hening. Detik jam terdengar jelas. Seakan ikut menghitung jarak yang makin menyempit di antara mereka. Suci akhirnya menghela napas panjang. Kenapa sih Bapak tega bikin saya begini? Saya bingung antara nolak atau... Suaranya menggantung. Matanya bergetar menatap Slamet. Slamet tersenyum hangat. Jemarinya berani menyentuh pelan tangan Suci di atas meja. Sentuhan itu lembut, tapi cukup untuk membuat tubuh Suci bergetar halus. Kalau bingung, jangan ditolak. Ikuti saja rasa yang Mbak simpan. Ucapnya dengan suara dalam. Suci menggigit bibir bawahnya. Jantungnya berdegup liar. Ia tak lagi beranjak. Hanya dia menerima dekatnya Slamet. Perlahan, batas profesional yang selama ini dijaga runtuh. Mereka tak lagi sekadar perawat dan pasien, melainkan dua orang yang terikat oleh rahasia manis dan ketertarikan yang semakin sulit dibendung. Suasana ruang periksa sore itu berubah jadi saksi. Lampu neon yang temaram, meja obat, dan kursi pasien menjadi latar keintiman yang mereka ciptakan sendiri.
Suci akhirnya berbisik lirih. Hampir tak terdengar. Pak Slamet, jangan berhenti datang. Tapi janji, ini cuma milik kita berdua. Slamet menatapnya dengan senyum penuh kemenangan, tapi juga dengan kesungguhan. Janji, Mbak, ini rahasia kita. Dan saya nggak akan pernah bosan pura-pura sakit demi Mbak. Mereka pun terdiam, tapi dalam diam itu ada kesepakatan yang lebih kuat dari kata-kata. Hubungan mereka kini telah melampaui batas, memasuki wilayah penuh godaan dan rahasia yang tak seorang pun boleh tahu. Sejak sore itu, hubungan antara Suci dan Slamet tidak pernah sama lagi. Klinik yang dulu terasa seperti tempat biasa untuk bekerja kini menjadi ruang penuh makna bagi keduanya. Setiap kali Slamet datang, Suci bisa merasakan debaran aneh di dadanya. Slamet tetap dengan kebiasaannya, pura-pura sakit, pura-pura lemas, atau pura-pura pusing. Namun kini, Suci tak lagi berusaha keras menegur atau menolak. Ia sudah tahu semua itu hanyalah alasan. Alasan agar Slamet bisa duduk di kursi pasien, bisa merasakan sentuhan lembut tangannya, dan bisa menatap mata Suci dari dekat. Di balik tatapan itu, ada kode rahasia yang hanya mereka berdua mengerti. Senyum kecil Suci saat memakaikan stetoskop, tatapan nakal Slamet saat diukur tensinya, semuanya jadi bahasa yang tak butuh kata-kata. Kadang, ketika klinik sedang ramai, mereka harus bersikap seolah tak ada apa-apa. Suci melayani pasien lain dengan ramah, sementara Slamet sabar menunggu giliran. Tapi begitu ruangan kembali sepi, permainan rahasia itu berlanjut. Suci mungkin berkata, "Pak Slamet ini, sakitnya aneh-aneh," sambil tersenyum. Dan Slamet dengan santai menjawab, "Iya, sakitnya cuma bisa sembuh kalau Mbak Suci yang obati." Hari-hari pun berlalu dengan pola yang sama. Slamet datang, Suci pura-pura memeriksa. Lalu percakapan genit dan intim pun mengisi ruang di antara mereka. Setiap pertemuan selalu meninggalkan rasa penasaran, rasa candu yang tak bisa dihentikan. Dalam diam, Suci mulai sadar bahwa dirinya juga menunggu. Menunggu Slamet datang, menunggu alasan-alasan konyolnya, dan menunggu detik-detik di mana keduanya bisa bermain dengan rahasia itu. Slamet sendiri merasa hidupnya jadi lebih berwarna. Ia tahu, orang lain mungkin menganggapnya pasien aneh, tapi ia tidak peduli. Baginya, setiap detik bersama Suci adalah obat paling manjur yang tidak pernah bisa digantikan oleh pil atau suntikan apapun. Mereka sadar hubungan ini tak mudah dijelaskan kepada orang lain. Tapi justru disitulah letak kenikmatannya. Sebuah rahasia yang hanya mereka berdua simpan. Sebuah permainan yang tak pernah benar-benar berakhir. Dan setiap kali Slamet melangkah keluar dari pintu klinik, ia selalu menoleh sebentar, memberikan senyum nakal sambil berbisik, "Besok saya datang lagi, Mbak. Pasti ada sakit baru, yang cuma bisa Mbak obati." Suci hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. Wajahnya merah, tapi hatinya bergetar. Ia tahu, esok hari ia akan kembali menunggu. Karena di balik semua kepura-puraan itu, Suci dan Slamet sudah menemukan sesuatu yang nyata, keintiman, rasa, dan sebuah rahasia manis yang hanya mereka yang tahu.